Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry. No Live masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Video ini merupakan video bagian kedua dari pembahasan mengenai latihan soal laju reaksi. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Seorang siswa melakukan percobaan sebagai berikut. Reaksi yang paling cepat adalah, untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ini dikaitkan dengan dikaitkan dengan tumbukan efektifnya ya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Ya, diingat kembali, yang pertama adalah konsentrasi dari zat-zat yang bereaksi. Kenapa? Kalau konsentrasinya semakin besar, berarti laju reaksinya semakin cepat. Kenapa? Karena kalau misalnya konsentrasinya besar, misalnya kita punya 1 molar dengan 2 molar ya. Yang 1 molar itu artinya 1 mol dalam 1 liter. Kalau 2 molar itu artinya 2 mol dalam 1 liter. 1 mol itu jumlah partikelnya adalah 1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau 2 mol itu artinya 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Artinya yang memiliki partikel lebih banyak yang ini. Kalau partikelnya lebih banyak, berarti kemungkinan terjadi tumbukan efektif itu akan semakin besar, gitu. Maka, yang konsentrasinya lebih besar itu dia akan memiliki laju reaksi yang lebih cepat. Begitu penjelasannya. Faktor kedua yang mempengaruhi laju reaksi berkaitan dengan luas permukaan bidang sentuh. Ingat kembali ya, bedakan luas permukaan dengan besar dari benda tersebut nih. Luas permukaan itu berarti luas keseluruhan permukaan yang akan bereaksi. Kalau misalnya luas permukaannya banyak, berarti kemungkinan terjadinya tumbukan efektif itu juga semakin banyak. Maka dia laju reaksinya akan semakin cepat gitu. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan suhu ya, suhu atau temperatur dari reaksi tersebut. Nah, kalau misalnya suhunya tinggi, kenapa sih laju reaksinya cepat kalau suhunya tinggi? Ya karena kalau misalnya suhunya tinggi, artinya energi kinetik dari si partikel ini itu semakin cepat, geraknya semakin cepat. Kalau geraknya semakin cepat, berarti dia kemungkinan terjadinya tumbukan efektif itu akan semakin besar, maka laju reaksinya juga semakin cepat gitu. Ketiga, suhu. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan katalis. Katalis ini adalah suatu zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi. Dia ada di awal reaksi ada, dan dihasilkan kembali pada saat akhir reaksi. Fungsi dari katalis ini apa sih? Katalis ini fungsinya adalah untuk menurunkan energi aktivasi, sehingga kalau energi aktivasinya turun, reaksinya itu lebih mudah untuk terjadi atau lebih cepat terjadi gitu. Jadi 4 faktor. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, kalian ditanyakan reaksi paling cepat. Kalian breakdown dulu apa-apa saja sih faktornya yang mempengaruhi. Yang pertama kan dari bentukannya ya, ini bentukannya. Apakah dia serbuk, lempeng, serbuk, butiran, atau lempeng gitu kan. Kemudian yang kedua dari konsentrasi larutan yang digunakan, karena yang bereaksi di sini adalah si seng dan juga HCl. Maka kalian balik lagi nih, faktor yang mempengaruhi adalah dua. Di sini ya konsentrasi dan luas permukaan. Kita lihat konsentrasi berarti kita kalau misalnya mau cari yang paling cepat, cari konsentrasi yang paling tinggi. Berarti yang 0,1, this one itu udah nggak masuk hitungan lagi karena ada 0,5, 0,5, 0,5 gitu ya. Selanjutnya kita bandingkan serbuk, butiran, dan lempengan. Nah, kita harus cari yang luas permukaannya paling besar. Kalau luas permukaannya paling besar itu berarti ukuran benda tersebut itu paling kecil gitu. Ya, kebalikannya, maka kita cari nih antara serbuk, butiran, dan lempengan, manakah yang memiliki luas permukaan paling besar, paling banyak luas permukaannya, pada dengan massa yang sama ya. Berarti yang mempunyai luas permukaan paling besar itu adalah si serbuk, tentunya serbuk ya. Maka jawabannya laju reaksi paling cepat itu akan dimiliki oleh reaksi nomor 3, yaitu reaksi antara serbuk seng dengan 0,5 molar larutan HCl. Gitu. Paham ya? Oke, jadi bandingkannya itu adalah apa sih yang berbeda dari reaksi ini gitu. Itu yang kalian bandingkan untuk mengetahui faktor mana yang mempengaruhi, terus mana laju reaksinya yang akan lebih cepat.
Kita ke soal nomor 7. Sebanyak 2 gram logam magnesium direaksikan dengan asam nitrat sebagai berikut. Ini ada gambarnya nih. Laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi ditunjukkan oleh. Oke, kalau ditanyakan soal seperti ini, berarti yang berbeda pada soal ya, yang berbeda pada gambar ini yang boleh hanya pada konsentrasi saja karena dia yang diminta hanya konsentrasi saja yang berbeda, dipengaruhi oleh konsentrasi. Artinya, faktor-faktor lain seperti suhu dari larutan HCl-nya, suhu dari larutan HNO3-nya, kemudian bentuk dari logam magnesium yang digunakan, ini ya, logam magnesium yang digunakan, itu harus sama semua gitu. Maka di sini kita perhatikan nih, kita cari konsentrasi yang berbeda tapi logam magnesiumnya sama. Misalnya mana? Kalau kita lihat 1 dan 2, itu kan logam magnesiumnya beda ya. Yang ini dia gede, yang ini dia dipotong-potong. Artinya bukan yang itu yang kita inginkan. Karena logam magnesiumnya bentukannya harus sama gitu ya. Maka kita cek lagi, misalnya 1 dan 2 katanya. 1 dan 2 berarti bukan 1 dan 2. Oke. Kemudian lagi 1 dan 3. 1 dan 3 juga sama nih, logam magnesiumnya beda, maka yang ini pun bukan. Kemudian 1 dan 5. 1 dan 5. Oke, benar, logam magnesiumnya sama, larutan HNO3-nya konsentrasinya beda. Yang ini 1 molar, yang ini 2 molar. Berarti kemungkinan jawabannya C. Kita coret dulu. Kemudian kita coba lagi breakdown kalau belum percaya lagi 2 dan 4. 2 dan 4. Oh, ini Mg-nya beda nih. Berarti nggak boleh. Kemudian 2 dan 5, 2 dan 5 ini pun sama Mg-nya beda, maka jawabannya yang benar adalah yang C. Demikian. Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 8. Berdasarkan data hasil percobaan di atas, percobaan yang hanya menyatakan pengaruh luas permukaan. Oke, sekarang yang dimau hanya luas permukaan saja yang berbeda, berarti yang lain-lainnya harus sama, gitu ya. Jadi di sini ada waktu, ini waktu reaksi, ini tidak kita perhatikan ya, ini waktu reaksi yang diukur untuk mengetahui laju. Yang kita perhatikan adalah ini, dan ini gitu. Jadi yang ini harus berbeda di bentuk Mg-nya gitu ya. Karena kita mau mengetahui luas permukaan itu kan kaitannya dengan bentuk dari logam magnesiumnya ini. Itu bentuknya saja yang beda, tapi konsentrasi dan suhu yang digunakan itu harus sama. Kita cek di yang pertama, ya. Kalau 1 dan 2, serbuk dan pita. Serbuk dan pita, konsentrasinya sama, suhunya sama. Oke, langsung kita dapat jawabannya ya, yang A. Karena yang dimau hanya ininya saja yang berbeda nih. Tapi yang ini harus sama, maka jawaban yang A sudah benar. Kalau kita breakdown, misalnya kita ambil 1 dan 3, 1 dan 3, ini sama-sama serbuk, sedangkan yang dimauin itu luas permukaannya harus beda. Pengaruh luas permukaan, di sini dibilang pengaruh luas permukaan. Itu. Ya, maka di sini 1 dan 3 salah, kemudian 1 dan 4, 1 dan 4, serbuk masih salah, 2 dan 3, 2 dan 3, ini konsentrasinya berbeda, nggak boleh. Kata dia hanya harus luas permukaannya saja yang beda, nggak dimauin konsentrasinya beda gitu. Kemudian 2 dan 4, 2 dan 4 itu ini dan ini, walaupun konsentrasinya sama, ini berbeda, tapi suhunya berbeda. Di sini tidak diinginkan oleh soal, karena yang diinginkan oleh soal adalah hanya luas permukaan saja yang mempengaruhi percobaan tersebut. Gitu. Maka jawabannya adalah 1 dan 2. Bisa? Nah, kita lanjut ke soal nomor 9, dekomposisi H2O2. Ini seperti yang di video kalian udah lihat ya. Percobaan dilakukan untuk melihat pengaruh penambahan katalis. Data yang diperoleh itu. Dari data percobaan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik terhadap peran katalis dalam proses reaksi adalah, nah di sini kita lihat nih. Di sini kalau kalian perhatikan, di percobaan yang nomor 1 itu katanya H2O2 saja. Itu dia awal reaksinya tidak berwarna. Baca tabel ya. Kemudian di yang kedua, H2O2 itu ditambahin NaCl, tak berwarna juga, tak berwarna, reaksinya lambat. Nih. Ingat kembali kalau misalnya ditambahkan katalis, sekarang dilihat ya, ini H2O2 ditambah FeCl3, dia berubah menjadi jingga, akhir reaksinya warnanya jingga juga. Ini merah muda, akhir reaksinya warnanya merah muda juga gitu. Nah, di sini kita perhatikan, katalis itu apa sih? Katalis itu suatu zat yang ditambahkan untuk mempercepat reaksi, gitu kan? Kenapa dia mempercepat reaksi? Karena dia menurunkan energi aktivasi dari si sistem ini.
Nah, katalis ini akan digunakan di awal. Jadi di awal dia ada, kita lihat dari ciri-cirinya ini ya, FeCl3 dan COCl2 itu ada warnanya bisa terlihat. Kemudian di akhir reaksi dia dihasilkan kembali, dilihat dari warnanya yang tetap sama dengan warna awalnya gitu. Dan nanti di akhir kita dapatkan bahwa reaksi ini semakin cepat gitu. Maka bisa kita simpulkan yang 3 dan 4 ini merupakan katalis gitu. Ada katalis, maka si FeCl3 dan COCl2 ini sebagai katalis pada reaksi penguraian H2O2. Maka apa sih yang kita dapat simpulkan di situ? Katalis tidak ikut bereaksi, tentu salah. Katalis ikut bereaksi dan tidak diperoleh kembali, tentu salah. Katalis ikut bereaksi dan diperoleh kembali, betul. Karena kita lihat di awal dan di akhir dia ada sama, dilihat dari ciri-cirinya pun sama. Kalau misalnya kalian ingat kembali di video yang Ibu tayangkan di saat Zoom ya, itu kalau misalnya kita tambahkan lagi, kita gunakan larutan FeCl3 sebagai katalis ya, kita tambahkan lagi H2O2 ke dalam tabungnya, itu ternyata dia masih bisa bereaksi atau terurai lagi H2O2-nya. Ini menunjukkan bahwa di dalam sistem tersebut itu masih terdapat katalis atau katalisnya dihasilkan kembali di akhir reaksi. Seperti itu. Kita ya, jadi jawabannya C, itu mengenai katalis. Oke, nomor 10, ini masih sama ya, dekomposisi H2O2. Kurva X menunjukkan volume gas O2 yang dihasilkan dari reaksi 50 mili. Yang ini ya, Ibu kasih panah dulu. Yang X ini katanya 50 mili H2O2 5%. Yang dilangsungkan pada suhu katanya 25 derajat Celcius, gitu ya. Beberapa aksi di bawah ini berkaitan dengan kurva di aksa di atas, di bawah ini berarti ya kurvanya, salah dia soalnya. Aksi yang dapat menghasilkan kurva Y. Nah, apa sih bedanya kurva X dan kurva Y? Tadi kan kurva X sudah dikasih tahu nih, kondisinya pada kurva X itu dia katanya yang direaksikan adalah 50 mili H2O2, konsentrasinya 5% pada suhu 25 derajat Celcius. Sekarang di sini kalau kita lihat kita ingin menghasilkan kurva Y ini, ya kan? Kita ingin menghasilkan kurva Y. Bagaimana caranya biar kita menghasilkan kurva Y? Nah, kalau misalnya kita mau tahu, pertama perhatikan dulu kira-kira apa sih bedanya kurva X dan kurva Y. Kalau dilihat, ini kan kurvanya sumbu X-nya adalah waktu ya, waktu reaksi, sumbu Y-nya adalah konsentrasi gas O2 yang dihasilkan. Kalau kita amati, seiring berjalannya waktu di awal, pas di sini ya, pas di sini misalnya kita ambil beberapa detik setelah terjadinya reaksi, nih titik ini. Ya, kalau kita tarik ke atas, konsentrasi O2-nya tuh akan ada di sini nih untuk kurva X. Sedangkan kurva Y itu memiliki konsentrasi O2 yang lebih tinggi. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mencari kurva Y, di kurva Y ini reaksinya berlangsung lebih cepat gitu. Ini kesimpulannya. Di kurva Y itu reaksinya berlangsung lebih cepat. Apa sih yang harus kita lakukan agar si reaksi ini berlangsung lebih cepat? Balik lagi ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja yang dapat kita lakukan yang mempengaruhi laju reaksi? 4 ya tadi, yaitu konsentrasi. Konsentrasinya harus ditinggikan. Kalau misalnya kita lihat yang A berarti 100 mili. Mili itu adalah volume. Konsentrasinya tetap 5%, berarti tidak mempengaruhi. Jadi yang ada nomor 1 salah. Yang ini salah. Karena yang kita lihat adalah konsentrasi, gitu kan? Bukan volumenya. Yang kedua digunakan 50 mili H2O2 10%. Oke, kalau dia 10% bisa nih, karena dia konsentrasinya lebih tinggi, maka kemungkinan terjadi tumbukan efektif lebih besar, laju reaksinya lebih cepat. Maka yang nomor 2 benar. Reaksi dilangsungkan pada suhu 15 derajat Celcius. Nah, yang kurva X aja 25 derajat Celcius gitu kan. Kita mau yang lebih cepat, berarti suhunya harusnya lebih tinggi, maka yang nomor 3 pun salah, yang ada nomor 3 salah gitu. Jadi sudah pasti jawabannya adalah E. Nih, 35 derajat Celcius, suhunya lebih tinggi, penambahan MnO2. MnO2 di sini sebagai katalisator, katalis gitu. Maka jawabannya E, 2, 4, 5. Itu ya, itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Mudah sebenarnya, harus banyak analisis aja sih kalian latihan soal, insya Allah bisa.
Oke, jadi sekian dulu video bagian 2 untuk latihan soal laju reaksi. Kita jumpa lagi di video bagian 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.